Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Allahumma iftah li abwabal ilmi wa nurul qalbi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'ni ma 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Allahumma rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah ya rabbal alamin ya mujibas sa'il. Jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah, syukur nikmat kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat karunia-Nya masih terus kita rasakan. Kita masih dapat beribadah, masih dapat melaksanakan amal-amal soleh. Di waktu duha ini kita masih dapat mendatangi tempat yang mulia ini, masjid yang mulia ini, Baitullah yang mulia ini, melaksanakan kewajiban bertolabul ilmi, meyakinkan dalam hati kita apa yang kita lakukan ini akan dicatat menjadi amal soleh buat kita sekalian. Salawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada ahli keluarganya dan juga kepada para sahabat-sahabatnya. Alhamdulillah, syukur kepada Allah, kita kembali bermuajah, bertatap muka, merapatkan barisan di majelis ilmu ini. Setelah kita melewati bulan suci Ramadan, kemudian selesai Ramadan, kita masuk di bulan Syawal. Bulan Syawal itu bulan yang penuh dengan cobaan keistiqomahan itu. Setelah hebat ibadahnya di Ramadan, kemudian diuji di bulan Syawal, apakah masih tetap istiqomah, sehingga dia menjadi cobaan atas keistiqomahan ibadah kita. Begitu Syawal berakhir, Allah menyiapkan 3 bulan berturut-turut yang dikenal dengan bulan-bulan haram, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Satu lagi nanti di belakang namanya bulan Rajab. Jadi bulan-bulan haram itu ada 4 bulan, disebut dengan Syahrullah. Ini bulannya Allah. Satu Dzulqa'dah, yang kedua Dzulhijjah, yang ketiga Muharram. Ini berurutan. Yang satu lagi nanti terpisah di belakang, yaitu bulan Rajab. Bulan haram adalah bulan yang dihormati, bulan yang dimuliakan, karena dia bulan-bulannya Allah, Syahrullah.
Persamaannya dengan Ramadan, ibu sekalian, jika di Ramadan kita melaksanakan ibadah atau amal soleh apapun itu, maka catatannya akan dilipat gandakan. Di bulan-bulan haram yang 4, jika kita melaksanakan ibadah atau amal soleh, catatannya juga dilipat gandakan. Itu persamaan. Perbedaannya, jika di Ramadan seseorang melakukan dosa atau maksiat, maka catatannya sesuai dengan dosa yang dilakukan. Itu Ramadan. Jika seseorang melakukan dosa atau maksiat, maka catatannya sesuai dengan dosa yang diperbuat. Tapi di bulan-bulan haram yang 4 ini, jika seseorang melakukan dosa atau maksiat, itu catatannya dilipat gandakan. Ini yang berbeda. Sehingga disebut bulan haram, bulan yang dihormati, bulan yang dimuliakan karena dia bulan-bulannya Allah. Masyarakat Arab jauh sebelum Nabi Muhammad lahir, jika sudah mereka masuk di bulan Dzulqa'dah, sekarang kita kan sudah di bulan Dzulqa'dah nih, maka mereka tidak melakukan safar untuk berniaga, untuk berdagang keluar perjalanan jauh, tidak. Masyarakat ketika itu mereka diam di rumah, duduk di rumah, itulah Dzulqa'dah. Dia duduk di dalam rumah. Kenapa mereka tidak mau melakukan safar untuk berniaga? Khawatir bermaksiat. Karena kesempatan maksiatnya besar sekali kalau sudah berniaga. Kenapa mereka khawatir bermaksiat? Ini bulannya Allah, yang kalau seseorang melakukan dosa dan kesalahan, maka catatannya dilipat gandakan. Sebaliknya sama, jika kita melakukan ibadah atau amal soleh, catatannya juga dilipat gandakan. 3 bulan yang berturut-turut ini juga dikenal dengan bulan-bulan haji. Dzulqa'dah, kaum muslimin sudah berangkat untuk menunaikan ibadah haji. Bulan Dzulhijjah melaksanakan ibadah haji, dan bulan Muharram kembali dari haji. Di bulan-bulan haram Allah juga mengharamkan peperangan sejak dahulu. Ini dihormati. Buat kita ini juga dikenal dengan bulan-bulan haji. Ketika bicara bulan-bulan haji, maka ada satu pesan yang menjadi tarbiyah hebat sekaligus itu, yaitu menapak tilas kisah Nabi Ibrahim dan keluarganya. Bu sekalian, ini yang pagi ini kita mohon petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meraih hidayahnya dalam rangka mengambil keteladanan yang sudah Allah siapkan pada pribadi Nabi Ibrahim dan juga keluarganya. Yang pertama, Nabi Ibrahim itu dikenal sebagai bapak moyangnya tauhid. Beliau peletak dasar tauhid. Di dalam Al-Quran yang kedua, Allah menyebut dengan kalimat Ibrahim Khalila. Ibrahim itu kekasihnya Allah. Allah menyebut sebagai Khalil, kekasih. Ada 2, satu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kedua Nabi Ibrahim Alaihi Salam. Dua-duanya oleh Allah disebut sebagai Khalil, sebagai kekasih. Sampai di situ cukup kita kemudian merenung, kita berempati. Bagaimana Allah sebagai Khalik yang menciptakan dan memiliki jagat raya kehidupan ini kemudian mengatakan kekasih kepada hambanya. Seperti apa mulianya hamba itu ketika disebut sebagai Khalil, sebagai kekasihnya Allah.
Nabi Muhammad dalam Al-Quran Allah sebutkan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ada uswah hasanah yang Allah siapkan pada pribadinya Nabi Muhammad, teladan yang paling sempurna. Ternyata Nabi Ibrahim juga disebut sama dalam Al-Quran dengan kalimat uswatun hasanah. Coba ibu lihat halaman pertama di ayat yang nomor 1, saya nukilkan surah Al-Mumtahanah, surah ke-60 ayat ke-4. Ada? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'a. Sungguh telah ada bagimu suri teladan yang baik pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan dia. Disebut sama kalimatnya dengan Nabi Muhammad, uswatun hasanah. Sebagai uswah hasanah, sebagai teladan yang paling baik. Tidak ada teladan yang paling sempurna kecuali dari dua kekasihnya Allah itu. Ibu nanti akan dapat jawaban kenapa dua nama ini kita sebut ketika kita sedang sholat. Tidak hanya nama Allah yang kita sebut ketika sholat, tapi nama dua kekasihnya juga kita sebut. Nama Nabi Muhammad kita sebut, nama Nabi Ibrahim juga kita sebut. Dan bukan hanya nama mereka berdua, tapi keluarganya juga kita sebut. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Bukan hanya mereka berdua, tapi wa ala ali, keluarganya juga kita sebut. Sehingga kalimatnya di sini fi Ibrahim walladzina ma'a, ada teladan yang baik pada Ibrahim dan orang yang bersama dengan dia, yaitu keluarganya. Sudah dia bapak moyangnya tauhid, peletak dasar tauhid. Allah sebut sebagai kekasihnya, dan Allah jadikan sebagai uswatun hasanah buat kita semua. Jadi tidak ada teladan yang paling sempurna kecuali kekasihnya Allah, Nabi Muhammad SAW dan Nabi Ibrahim AS. Ini akan menjadi jawaban kenapa ketika sholat kita sebut nama mereka berdua, dan juga nama keluarganya kita sebut. Kenapa? Karena mereka keduanya adalah uswatun hasanah. Mereka keduanya adalah Khalilullah, kekasihnya Allah. Pelajaran yang mau kita ambil, Nabi Ibrahim juga dikatakan sebagai seorang muslim sejati. Itu diabadikan dalam doa dalam Al-Quran yang dipanjatkannya. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Itu yang nomor 2. Saya nukilkan surah Al-Baqarah 128. Ya Tuhan kami, jadikan kami berdua muslim sejati, dan juga di antara anak cucu keturunan kami jadikan mereka juga muslim sejati. Masya Allah. Jadi kalau sekarang kita menjadi muslim, ini salah satu doa Nabi Ibrahim yang dikabulkan oleh Allah buat kita. Masya Allah, banyak sekali Allah mengabadikan doa-doanya dalam Al-Quran dari Nabi Ibrahim. Baik, kita mengambil pelajarannya, kita mengambil pesan yang Allah sampaikan lewat kisah kekasihnya. Yang pertama sebagai peletak dasar tauhid. Kita baca surah Al-An'am, surah ke-6 ayat 76, 77, 78 dan 79. Oke, yang A, tauhid. Ini kisah mencari Tuhan untuk memantapkan posisi tauhidnya. Tauhid itu mengesahkan Allah ya. Jadi tidak ada sesembahan yang lain, tidak ada persekutuan yang lain, jauh dari syirik, jauh dari kemusyrikan. Itu tauhid. Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita setelah mendapatkan wahyu ayat ini tentang kisah Nabi Ibrahim mencari Tuhan.
Kita baca ayatnya yang A sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma janna 'alaihi al-lailu ra'a kawkaba qala hadza rabbi falamma afala qala la uhibbul afilin falamma ra'al qamara bazighan qala hadza rabbi falamma afala qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qawmid dallin falamma ra'a asy-syamsa bazighatan qala hadza rabbi hadza akbar falamma afalat qala ya qawmi inni bari'un mimma tusyrikun. Ketika malam telah gelap, Ibrahim melihat bintang. Kemudian dia berkata, hadza rabbi, ini Tuhanku. Dia melihat bintang, dia bilang, ini Tuhanku, hadza rabbi. Falamma afala qala la uhibbul afilin. Ketika bintang itu tenggelam, kemudian dia berkata, aku tidak suka kepada yang tenggelam. Tidak mungkin Tuhanku tenggelam. Kemudian dia melihat bulan, falamma ra'al qamar. Dia melihat bulan. Ibrahim berkata yang sama, hadza rabbi. Wah, ini Tuhanku, cahayanya lebih hebat. Tapi ketika bintang itu tenggelam, dia berkata lagi, jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pasti aku termasuk orang yang sesat. Keesokannya dia melihat matahari yang terbit, dia berkata yang sama, hadza rabbi hadza akbar. Wah, ini dia Tuhanku, ini lebih besar dari bintang, dari bulan. Tapi ketika matahari itu tenggelam, kemudian dia berkata, ya qaumi inni bari'um mimman tusyrikun. Hai kaumku, aku berlepas diri dari apa yang kalian persekutukan. Lihat kalimat tauhidnya. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Aku hadapkan wajahku, aku hadapkan diriku kepada Rabb yang menciptakan langit dan bumi dengan cenderung pada agama yang lurus. Wa ma ana minal musyrikin, dan aku tidak termasuk orang yang musyrik. Ibu, ketika itu raja yang berkuasa, raja zalim yang bernama Namrudz, dia penyembah berhala. Penduduk ketika itu penyembah patung berhala. Bahkan dalam Al-Quran Allah sampaikan bapaknya Nabi Ibrahim, Azar, yang disebut namanya Azar dalam Al-Quran, itu pembuat patung berhala yang disembah ketika itu. Bahasa Al-Quran itu bapaknya Nabi Ibrahim, padahal Azar itu ternyata bukan bapak kandung tetapi paman. Azar itu bapaknya Nabi Lut alaihissalam. Jadi Nabi Lut itu anak pamannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Azar itu adalah pembuat patung paling ulung ketika itu. Kita bisa bayangkan, di tengah keluarga penyembah berhala, penduduknya penyembah berhala, rajanya juga zalim yang menjadi penyembah berhala. Sehingga kalimatnya wa ma ana minal musyrikin, aku bukan termasuk orang-orang yang musyrik. Padahal dia lahir di tengah masyarakat yang musyrik, lahir di tengah masyarakat penyembah patung.
Kita ambil dulu pelajaran satu persatu ini. Apa maknanya? Tauhid itu adalah pondasi beragama. Ini kita beragama sebagai muslim, itu pondasinya tauhid. Tauhid itu la ilaha illallah. Tidak ada ilah kecuali Allah. Sudah tidak ada sesembahan, tidak ada keyakinan kecuali Allah. Itu murni itu tauhidnya. Jika kita seorang yang beragama, jika orang yang beragama itu pondasinya kokoh, tauhidnya kokoh, maka apapun yang menjadi aturan dalam agama itu akan mudah sekali dia laksanakan dengan keistiqomahan. Syaratnya pondasinya kokoh ya. Ibadah yang kita lakukan dalam beragama itu rangka-rangka bangunan yang sedang kita siapkan untuk tempat tinggal kita nanti setelah kiamat. Itu di akhirat. Kita mau tinggal di dalam surga, model istananya kayak apa, model rumahnya seperti apa, tergantung ibadah kita sekarang di dunia ini. Misalnya Rasulullah menyebut as-salatu imaduddin, salat itu tiangnya agama. Pernah dengar hadis ini? Salat itu tiangnya agama. Pertanyaannya, bagaimana mungkin tiang itu akan berdiri kokoh jika pondasinya rapuh? Banyak orang muslim, dia muslim tapi tidak mengerjakan sholat. Kenapa? Karena pondasinya yang rapuh. Pondasi itulah yang disebut dengan tauhid. La ilaha illallah, itu dulu. Bukankah rukun Islam yang pertama itu syahadat? Baru yang kedua sholat. Jadi kalau sholat itu tiang, dia tidak akan bisa berdiri kokoh jika pondasinya rapuh. As-siyamu junnatun, puasa itu temboknya. Nah, itu puasa. Infak, zakat, sedekah yang disampaikan, dikeluarkan, itu atap bangunan itu. Jadi ibadah yang kita lakukan saat ini, sebenarnya kita sedang merangkai tempat tinggal kita nanti di akhirat. Mau seperti apa model rumah yang kita diami di surga, tergantung yang kita buat di dunia ini. Sholat manusia yang muslim ini itu beragam, Bu. Ada yang sholatnya istiqomah, bagus, sholatnya sesuai dengan apa yang dikaidahkan oleh Rasulullah misalnya. Tentu tiangnya akan berbeda dengan orang yang sholatnya kusala. Kusala itu bermalas-malasan. Kadang yang 5 waktu dilalaikan, tidak dikerjakan sehari 5, cuma 2, tiangnya bakal beda, nggak akan sama. Jadi tergantung hebatnya bangunan Islam ini, itu tergantung kekuatan tauhidnya. Sehingga ini langkah pertama yang Nabi Ibrahim pesankan kepada kita, tauhid dulu yang dimantapkan. La ilaha illallah. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardu hanifah. Setelah tauhidnya kokoh, Ibu, apa yang terjadi? Masya Allah, ini Rasulullah pernah bersabda begini, man ro'a minkum munkaran falyughayyir biyadi. Jika kalian melihat ada kemunkaran, cegahlah dengan tangan. Jika kalian melihat, kata Rasul, ada kemunkaran, cegah dengan tangan. Fa illam yastati fa bil lisani. Jika kalian tidak sanggup mencegahnya dengan tangan, cegahlah dengan lisan. Fa illam yastati fa biqalbi. Jika dengan lisan kalian tidak sanggup, maka dengan hati. Yang ketiga, dengan hati ini dzalika dhaful iman, menandakan selemah-lemahnya iman. Yang dengan hati maksudnya hanya mendoakan saja. Jadi kalau ada kemunkaran, dimanapun kita melihat kemunkaran, cegah dengan tangan, kata Rasul. Jika tidak mampu, dengan lisan. Jika tidak mampu, dengan hati. Sekedar mendoakan. Nabi Ibrahim melakukan itu dengan tangan. Masyarakatnya penyembah patung, rajanya penyembah patung, keluarganya penyembah patung, bahkan pamannya pembuat patung itu. Karena tauhidnya kokoh, tauhidnya murni, ketergantungannya kepada Allah ini menjadi kualitas yang sangat di atas rata-rata. Akhirnya apa? Sendirian, tekadnya kuat, kokoh tauhidnya,
dia akan menghancurkan sesembahan ketika itu. Kita lihat ayatnya. Yang B, wa tallahi la akidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin faj'alahum judhadan illa kabiran lahum la'allahum ilaihi yarji'un. Artinya Ibrahim berkata, demi Allah, sesungguhnya aku akan melakukan tipu daya terhadap berhala-berhalamu sesudah kamu pergi meninggalkannya. Sudah kuat tekad di hatinya, kapan raja dan pasukannya akan keluar istana untuk melakukan safar, akan aku hancurkan sesembahan-sesembahan mereka. Ternyata benar. Suatu hari raja berangkat keluar bersama pasukannya. Pada malam gelap itu Nabi Ibrahim datang ke tempat ibadah pada saat itu dengan membawa palu, dengan membawa kapak. Dihancurkan semua patung yang disembah ketika itu di dalam tempat ibadah itu. Lihat ayatnya. Maka Ibrahim membuat berhala itu hancur terpotong-potong kecuali yang terbesar dari patung yang lain. Dari sekian banyak itu dihancurkan kecuali induknya. Di depannya ada patung yang paling besar. Itu tidak dihancurkan oleh Ibrahim. Ketika dia menghancurkan patung itu, rupanya ada yang melihat dia. Merebut tempat ibadah itu, menyaksikan ini Ibrahim. Dia mengenal itu Ibrahim. Setelah dihancurkan semuanya, palunya, kapak untuk menghancurkan diletakkanlah di patung yang paling besar itu. Ternyata benar. Ketika berikutnya raja kembali datang, betapa kagetnya mendapatkan kabar jika patung sesembahan mereka sudah hancur dan kekuatannya Nabi Ibrahim sendirian. Dan sudah terbayang ketika dia melawan zalimnya Raja Namrud ketika itu, dihancurkan patung sesembahan. Kira-kira resikonya kayak apa? Nyawa, Bu. Resikonya nyawa. Tapi karena tauhidnya kokoh tadi, maka yang muncul satu kalimat, alla takhafu wa la tahzanu. Kalau sudah urusan Allah, jangan kamu takut, jangan kamu khawatir, jangan kamu sedih. Alla takhafu wa la tahzanu. Jangan kamu merasa takut dan jangan kamu merasa sedih. In tansurullah yansurkum. Siapa yang membela agama Allah, maka Allah akan membela dia. Ditangkap Nabi Ibrahim atas perintah raja, tangkap dia. Ketika tangkap kemudian diadili, disidangkan. Ditanya kepadanya, engkau yang sudah menghancurkan sesembahan kami. Kata raja, apa kata Nabi Ibrahim? Tidak. Bukan aku yang menghancurkan, tapi itu patung yang paling besar tuh yang menghancurkan. Buktinya palunya masih dipegang sama dia. Buktinya kapaknya masih sama dia. Oh, raja emosi. Bagaimana mungkin batu seperti ini akan menghancurkan yang lainnya? Apa kata Nabi Ibrahim? Jika dia tidak bisa mendatangkan manfaat dan madarat, kenapa kalian sembah? Wah, tambah memuncak emosi. Baca yang nomor 4. Qalu harriquhu. Raja kemudian berkata, bakar dia. Bakar dia. Wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Dan bantu Tuhan-Tuhan kamu jika kamu benar-benar bertindak. Langsung diperintahkan untuk membakar Nabi Ibrahim. Nomor 5-nya, dirikan satu bangunan khusus untuk membakar Ibrahim. Nanti lemparkan dia ke dalam api yang menyala-nyala itu. Mereka hendak melakukan tipu muslihat, maka kami jadikan mereka orang yang hina, kata Allah. Surat As-Saffat ayat 97-98. Bu sekalian, kita ambil pelajaran yang kedua. Setelah fondasi itu kokoh, tauhidnya kokoh, maka yang muncul alla takhafu wa la tahzan. Hidup di dunia ini tidak ada kekhawatiran yang berlebihan, tidak ada kesedihan yang berlebihan, karena orientasi hidup seorang yang beriman bukan di dunia ini. Kalau dunia ini usia kita 60-70 tahun, kira-kira di alam kubur kita berapa ribu tahun?
Begitu dibangkitkan kemudian dikumpulkan di padang mahsyar, hisab, masuk ke satu tempat bernama surga. Kalimatnya apa? Khalidina fiha abada. Dia masuk ke dalamnya dan kekal selama-lamanya. Di dunia cuma 70 tahun. Di alam kubur tak berapa ribu tahun. Ini yang 70 tahun tidak ada seujung kukunya. Sebentar sekali. Jadi orientasi persoalan problem apapun yang kita hadapi, Allah takhafu wa la tahzanu. Kalau orientasinya Allah dan akhirat, maka kita tidak akan merasa cemas yang berlebihan. Kita tidak akan khawatir yang berlebihan, tidak akan sedih yang berlebihan. Bayangkan resikonya dibunuh Nabi Ibrahim ini, tapi dia lakukan juga. Benar yang terjadi. Apa kata raja? Harriquhu, bakar dia, kata raja. Diundang semua penduduk untuk menyaksikan hukuman itu. Lihat, ketika api sudah berkobar hebat, tangannya Nabi Ibrahim sudah diikat, siap dilemparkan ke dalam kobaran api itu. Ibu, kita tidak temukan dalam literasi manapun Nabi Ibrahim kemudian meronta-ronta, melawan, ingin selamat. Tidak, tenang sekali. Dan kita tidak juga temukan dia berdoa, ya Rob, selamatkan aku, hancurkan Namrud dan pasukannya. Enggak ada dia minta itu. Baca yang nomor 6. Akhirat qawli Ibrahim hina ulqiya fin nari hasbiyallah wa ni'mal. Ucapan Nabi Ibrahim ketika akan dibakar itu hasbiyallah wa ni'mal wakil. Hadis riwayat Bukhari. Hasbiyallah wa ni'mal wakil ini puncak kalimat kepasrahan seorang hamba kepada Rabb-nya. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah bagiku. Allah sebaik pelindung. Kalau kita berjamaah boleh tuh dengan hasbunallah, boleh. Kalau sendirian hasbiyallah. Jadi dua-duanya sama saja. Kalau sendirian hasbiyallah, kalau berjamaah hasbunallah. Ini puncak kalimat kepasrahan, Ibu. Muslim itu artinya orang Islam. Islam itu artinya pasrah. Islam itu artinya menyerah. Puncak kepasrahannya ada di sini. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Sehingga Nabi Ibrahim dikenal sebagai Muslim sejati. Bahasa alamnya begini, mohon disimak. Ya Rabb, jika badan ini harus hangus di kobaran api itu, dan aku mati karena dibakar, tapi Engkau tetap cinta kepadaku, aku rela ya Allah. Aku pasrah, aku rindu. Kalaupun badan ini hangus di kobaran api itu, dan aku harus mati karenanya, tapi Engkau tetap cinta kepadaku, enggak apa-apa ya Allah. Yang penting Engkau tetap cinta kepadaku. Lihat, inilah Muslim sejati. Hasbiyallah wa ni'mal. Ibu, kalau seorang hamba yang beriman sudah pasrah kepada Tuhannya dengan kepasrahan yang bulat, kepasrahan yang totalitas, mesti jawabannya bigoiri hisab. Jawabannya gak masuk akal. Kita lihat jawabannya. Yang nomor 7. Qulna ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Allah berfirman, hai api, menjadi dinginlah kamu dan berikan keselamatan untuk Ibrahim. Yang nyuruh dingin siapa, Bu? Yang punya. Api itu punya siapa? Punya Allah. Milik siapa? Milik Allah. Pemiliknya bilang, bardan, dingin kamu. Maka api itu menjawab, sami'na, ya taat. Karena yang nyuruh adalah yang punya. Padahal sunnatullahnya api itu ya panas. Di dunia sampai di akhirat nanti, ya sunnatullahnya api ya panas. Tapi kalau pemiliknya mengatakan dingin kamu, maka dia akan menjadi dingin.
Bagaimana bisa terjadi? Karena kepasrahan yang total dari Nabi Ibrahim. Ketika dia pasrahnya bulat, nggak apa-apa ya Rob. Kalaupun ini harus hangus di api itu nggak apa-apa. Yang penting kan tetap cinta kepada Aku. Pasrahnya begitu memuncak luar biasa. Jawabannya apa? Ketika dilemparkan, semua yang menyaksikan mengatakan hangus sudah Ibrahim dalam api itu. Tetapi ketika api itu redup, dia keluar, sehelai rambut pun tidak terbakar oleh api. Apa ini sihir? Tidak. Ini mukjizat. Allah kalau sudah berkehendak mengulurkan tangannya, mayaftahillahu linnasi min rahmatin fala mumsikalah. Jika Allah mengulurkan tangannya untuk memberikan rahmat kepada hamba yang dituju, maka tidak ada yang bisa menahan. Bagi Allah, apa sulitnya menjadikan api jadi dingin? Bu, kita ambil pelajaran yang kedua. Kita seringkali begitu. Berdoa kita bisa, meminta kepada Allah kita bisa, memohon kita bisa, curhat juga kita bisa. Masalahnya kita udah bisa pasrah dari urusan kita itu kepada Allah. Islam itu artinya pasrah. Kalau sekedar kita cerita, kita punya problem, kita punya masalah, kita ada ujian dan cobaan hidup, kita bangun tahajud, kita cerita kepada Allah masalah yang sedang kita hadapi. Pertanyaannya, kalau kita nggak cerita kepada Allah, Allah tahu nggak kita punya masalah? Kenapa kita cerita? Biar hati kita puas, Bu. Kalau setrum sudah kita alirkan, itu enteng di pikiran kita, enteng di hati kita. Masalahnya ternyata bukan sekedar cerita kepada Allah, bukan sekedar meminta, ya Rob berikan jalan keluar dari masalahku ini. Bukan sekedar itu. Persoalannya, mau nggak kamu pasrahkan problem kamu itu kepada Allah? Nah kalau kita ceritakan berikan jalan keluar ya Allah, tapi masalahnya kita nggak berikan, kita simpan di kepala kita simpan di hati kita, itu namanya belum pasrah. Terus yang mau dibuka proposal sama malaikat yang mana? Orang kita simpan di kepala problem kita nih. Masalah kita itu adanya di kepala kita. Karena kita simpan di hati kita. Itu serahkan kepada Allah. Waktunya sudah mendesak, Ustaz. Mendesak mana dengan api yang berkobar di depan Nabi Ibrahim dengan masalah yang kita hadapi. Ketika puncak kepasrahannya memuncak Nabi Ibrahim, sederhana sekali, Bu, mudah sekali bagi Allah. Qulna ya naru kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Hai api dinginkan, berikan keselamatan untuk Ibrahim. Kita kadang-kadang menghadapi satu persoalan dalam hidup yang seakan-akan ini akan menghancurkan kita. Bu, saya tanya yang kedua. Nabi Ibrahim dikasih tahu nggak sama Allah kalau apinya bakal jadi dingin? Enggak. Kalau diberitahu, psikologinya kan beda. Ini sampai detik-detik mau dilempar nggak dikasih tahu oleh Allah, itu api bakal jadi dingin untuknya. Ketika sudah dilempar pun tidak diberitahu, tapi dia tetap pasrah. Ya nggak apa-apa ya Allah, kalaupun harus hangus nggak apa-apa. Yang penting kau tetap cinta kepada Aku. Inilah Muslim sejati. Karena pondasinya tadi kokoh tauhidnya itu. Dia siap melawan kemunkaran, menegakkan agama Allah. Nyawa yang dipertaruhkan itu nyawa. Tapi dia pasrah. Hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Bisa kita ambil pelajarannya yang kedua. Jadi kalimat hasbi Allah itu kalimat puncak kepasrahan seorang muslim. Nabi Musa itu dikejar Fir'aun, mau dibunuh, bawa lari Bani Israel dari Mesir, mau diajak ke Palestina. Dikejar oleh Fir'aun, oleh tentaranya, dilawan tidak sebanding jumlahnya. Pasukan Fir'aun elit dan bersenjata. Larilah Nabi Musa. Dibiarkan oleh Allah itu lari. Biar aja lari. Bermil-mil jauhnya itu. Dikejar terus. Akhirnya mentok di tepian laut. Kalau mau dibantai, tadi saja gak usah lari. Kenapa Allah kasih kesempatan dia lari dulu? Untuk menambah berat amal soleh itu kayak gitu. Sama dengan Siti Hajar, kenapa naik ntar ke Bukit Sofa mencari air?
Dia lari ke Bukit Marwah sampai 7 kali. Zam-zamnya sudah Allah sediakan itu di kakinya Ismail, di bawah pondasi Ka'bah. Kalau Hajar tidak bolak-balik Safa Marwah, Zam-zamnya ada nggak? Ada. Orang sudah Allah siapkan kok. Kalaupun dia nggak lari tetap ada, itu sudah Allah siapkan. Tapi kenapa dibiarkan lari? Allah mau kasih kesempatan kita memperbanyak amal soleh dengan ikhtiar apapun yang kita lakukan di dunia. Muncul nanti kita di bab berikutnya. Sudah, Ibrahim selamat, kemudian dia menyampaikan dakwah tauhid, menikah dengan seorang wanita bernama Sarah atau Sarah atau Siti Sarah. Suatu hari dia sudah panjang berumah tangga, berangkat ke Mesir karena ada wabah paceklik di Kan'an, Palestina, kampung yang mereka diam itu. Menetap di Mesir lama. Singkat kisah, ketika mau kembali ke Palestina, istrinya Sarah dapat hadiah dari Raja Fir'aun yang juga zalim ketika itu. Hadiahnya seorang perempuan untuk dijadikan pembantunya Sarah. Perempuan itu bernama Hajar. Sarah senang sekali. Ada yang menemani dia. Ikut dengan kebahagiaannya Sarah mendapatkan hadiah dari raja seorang wanita. Kemudian merasakan rambutnya sudah beruban Sarah, kulitnya sudah mulai kendor, tulangnya sudah mulai rapuh, usianya sudah menua. Dia sampaikan kepada Ibrahim untuk menikahi Hajar. Tujuannya engkau beroleh keturunan sebagai generasi kenabian. Terus Sarah kemudian membujuk Ibrahim agar menikahi Hajar. Qadarullah kemudian dinikahi dan ternyata benar lahir seorang anak laki-laki yang kemudian diberi nama Ismail. Ismail itu bahasa Ibrani, artinya Tuhan telah mendengar. Maksudnya mendengar doa Nabi Ibrahim pengen punya anak. Dalam riwayat ada yang mengatakan 87 tahun Nabi Ibrahim berdoa, Robbi habli minas solih, pengen punya generasi yang soleh. Butuh waktu sampai 87 tahun. Sabar, istiqomah, tidak putus asa. Terus dia mohon kepada Allah. Kemudian dari puluhan tahun dia menanti. Kemudian Allah jawab, lahir seorang bayi laki-laki sehingga diberi nama Ismail. Coba kita berempati, kayak apa bahagianya Nabi Ibrahim ketika itu. Sudah ditunggu berpuluh-puluh tahun dengan doa yang tidak pernah putus asa kepada Allah, Rabbi habli minas solihin. Kemudian ketika yang dinanti itu datang, laki-laki yang diberi nama Ismail, kayak apa bahagianya hati Nabi Ibrahim. Kita ambil pelajaran yang ketiga. Di tengah kebahagiaan yang memuncak pada saat itu, Allah punya kehendak lain. Nabi Ibrahim diperintahkan membawa anaknya keluar dari Palestina bersama ibunya Hajar. Coba rasakan. Ini teori muslim sejati ini. Dinanti berpuluh-puluh tahun, begitu Allah kasih, bahagianya sedang indah-indahnya, tiba-tiba yang punya, lagi-lagi kalimatnya yang punya Ismail siapa? Allah. Yang punya anaknya Ibrahim itu bilang, bawa keluar anakmu dan ibunya. Dibawa mereka berjalan dari Palestina, negeri yang subur, dilewati berhari-hari, masuk padang pasir yang luas berhari-hari, sampai kemudian di sebuah pegunungan yang sangat gersang. Sampailah di sebuah lembah pegunungan itu. Keberangkatannya tidak ada tujuan. Ini mengikuti petunjuk Allah. Coba lihat yang nomor 11 di bawah. Wa qala inni dhahibun ila rabbi. Ibrahim berkata, aku hendak pergi menghadap kepada Tuhanku. Jadi Google Map-nya itu Allah. Berjalan berhari-hari ngikutin Google-nya Allah. Sampai di sebuah lembah, kemudian berhenti di lembah itu. Lembah itu sunyi, tidak ada penduduk, tidak ada manusia di lembah itu, tidak ada tanam-tanaman, bahkan tidak ada air di lembah itu. Apa yang terjadi ketika sampai di lembah itu? Anak istrinya ditempatkan di lembah itu. Nabi Ibrahim mendapatkan perintah untuk kembali pulang ke Palestina. Coba lihat.
urusannya nyawa lagi. Bayinya masih merah, ditinggal di sebuah lembah pegunungan yang tandus, tidak ada manusia, tidak ada tanaman, tidak ada air. Karena yang nyuruh, yang punya, ini muslim. Karena yang memerintahkan itu pemiliknya, maka jawabannya sami'na. Itu selalu jawaban muslim sejati. Saya kasih contoh begini. Hai wanita muslimah, tutup kepalamu dengan kerudung. Misalnya di surat An-Nur. Yang nyuruh nutup kepala pakai kerudung itu siapa? Yang punya kepala itu. Kepala kita ini punya siapa? Punya Allah kan? Yang punya nyuruh tutupi pakai kerudung. Kenapa ditutupi? Karena muslim akan menjawab sami'na. Ramadan disuruh puasa 1 bulan. Itu yang nyuruh puasa, yang punya perut ini. Yang punya perut ini yang nyuruh puasa sebulan. Kenapa kita laksanakan? Muslim sejati akan menjawab dengan sami'na. Nabi Ibrahim menunggu anaknya berpuluh-puluh tahun. Begitu lahir disuruh bawa jauh perjalanan dari Palestina sampai di suatu lembah yang bernama Bakkah, yang sekarang bernama Mekah. Sampai di tempat itu ditinggalkan. Di situ tidak ada penduduk, tidak ada tanaman, tidak ada air. Catat ini. Dianya kembali pulang. Kira-kira Hajar kayak apa hatinya? Di tempat gak ada orang, gak ada yang lain-lain. Coba baca nomor 10. Ya Ibrahim, aina tadhabu wa tatrukuna bihadzal wadi. Wahai suamiku Ibrahim, kata Hajar, engkau mau kemana? Apa kau akan meninggalkan kami di lembah ini? Di sini tidak ada orang, di sini nggak ada apa-apa, nggak ada tanaman, nggak ada air. Nabi Ibrahim nggak jawab, jalan terus. Wahai suamiku, apa kau tega meninggalkan kami di sini? Gimana kalau besok bayimu ini dimakan binatang buas? Aku tidak bisa menyelamatkan dia. Nabi Ibrahim gak jawab, jalan terus. Baru yang berikutnya Hajar berkata, Allahul ladzi amaraka bihadza. Wahai suamiku, apakah Allah yang memerintahkan kau meninggalkan kami di sini? Qala na'am. Jawab Ibrahim, betul, ini perintah dari Allah. Begitu dikatakan ini perintah dari Allah, apa kata Hajar? Qalat idzan la yudayyi'una. Jika Allah yang memerintahkan, aku yakin pasti Allah gak akan menyia-nyiakan kami di tempat ini. Binaan tauhidnya Nabi Ibrahim. Jika ini perintah Allah, aku yakin gak mungkin Allah menyia-nyiakan kami berdua di sini. Tenang hatinya Hajar ketika disebut ini perintah dari Allah. Inilah muslim sejati. Ketika Allah perintahkan sesuatu, terjadi bunga kebahagiaan di dalam qalbu. Ini karakter orang bertakwa. Karakter orang bertakwa. Ketika Allah perintahkan sesuatu kepada kita, itu bahagia sekali. Ketika dipanggil Allah untuk datang sujud menyembahnya dengan panggilan sholat, di telinga dengar azan, ada kebahagiaan di hati. Itu karakter orang. Bayangin, ini bicaranya nyawa. Ditinggalkan bayinya berserta ibunya, tidak ada penduduk, tidak ada manusia, nggak ada tanaman, nggak ada air. Tapi ketika disebut ini perintah Allah, langsung tenang hatinya Hajar. Gak mungkin Allah akan menyia-nyiakan kami berdua di sini. Jalan Nabi Ibrahim, di depannya tidak jauh ada bukit, dia naik ke atas bukit itu, dia berdoa. Dan doanya yang nomor 11. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas thamarat la'allahum yashkurun. Ya Tuhan kami, aku tempatkan sebagian keturunanku di lembah ini. Ini Al-Quran ini, Surah Ibrahim ayat 37. Aku tempatkan sebagian keturunanku di lembah ini.
Inda baitikal muharram, di sisi Baitullah yang dihormati. Rupanya di situ ada pondasi Ka'bah yang sudah tertimbun. Kemana Ka'bahnya? Ka'bahnya hancur terbawa banjir bandangnya Nabi Nuh alaihi salam. Emang Ka'bah sejak kapan adanya? Jauh sebelum Nabi Muhammad dikeluarkan dari surga menempati bumi ini, Ka'bahnya sudah ada. Ayat 96 surah ketiga itu. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah. Sesungguhnya rumah ibadah yang pertama Allah bangunkan untuk manusia di muka bumi, lalladzi bi Bakkah, itu yang ada di lembah, sekarang namanya Mekah. Jadi jauh sebelum Nabi Adam menempatkan bumi, Ka'bahnya sudah Allah siapkan. Malaikat yang diperintahkan bangunkan yang semisal dengan Baitul Ma'mur di atas langit ketujuh, Sidratil Muntaha. Di situ ada Baitul Ma'mur, Ka'bah tempat bertawafnya para malaikat Allah. Diperintahkan malaikat bangun yang semisal di bumi, yang kemudian diberi nama Baitullah atau Baitul Atiq. Ada pondasi. Aku tempatkan sebagian keturunanku di lembah ini, di sisi Baitullah yang dihormati. Lihat lanjutan doanya, Bu. Rabbana liyuqimus sholat. Ya Tuhan kami, agar mereka nanti sholat di tempat ini. Lihat lanjutannya yang dahsyat ini. Faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim. Ya Tuhan kami, jadikan hati sebagian manusia di muka bumi ini cenderung ingin datang ke tempat ini untuk sholat. Ini yang dahsyat. Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim ya Rabb. Jadikan hati sebagian manusia di muka bumi, hatinya rindu, kangen, cenderung ingin sekali datang sholat ke tempat ini. Coba. Kalau sekarang di hati kita ada rindu ingin sholat di Baitullah, ini doa Nabi Ibrahim yang sedang Allah ijabah buat kita. Selalu memanggil kita itu. Nabi Muhammad memanggil, Allah memanggil untuk kemudian sholat di Baitullah. Liyuqimus sholat. Kita dapat jawaban akhirnya. Kenapa nama Nabi Ibrahim kita sebut ketika kita sholat? Ini doanya yang diabadikan. Rabbi jalni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Ya Tuhan kami, jadikan aku orang yang selalu menegakkan sholat dan juga anak cucu keturunanku kelak. Masya Allah. Hati siapa yang tidak rindu ingin sholat di depan Baitullah? Ini doanya Nabi Ibrahim. Jadikan hati sebagian manusia di muka bumi cenderung pengen datang ke sini. Ya Allah, pengen sholat di sini. Maka kita berkali-kali untuk umrah. Orang menanti dengan kesabaran ingin menunaikan ibadah haji, ingin ibadah di Baitullah. Ini dahsyat dari doanya Nabi Ibrahim. Ditinggalkan anak di situ. Istrinya kemudian berhusnuzon. Ini rahasianya, pelajaran yang ketiga. Berhusnuzon, selalu berbaik sangka kepada Allah. Berdua, gak ada penduduk, gak ada tanaman, gak ada air. Dia berbaik sangka kepada Allah. Apa kata Allah dalam hadis qudsi? Ana indalloni abdi bi. Aku, kata Allah, tergantung prasangka kamu. Ini muslim sejati selalu berhusnuzon, selalu bersangka baik kepada Allah dan kepada siapapun itu, selalu berhusnuzon. Itu yang membuat hati ini menjadi tenang. Bayangkan kalau ibu dengan bayi yang masih menyusu berdua di tempat yang tidak ada manusia satupun, tidak ada tanaman, tidak ada air. Kemudian Nabi Ibrahimnya pulang ke Palestina. Lama nanti Nabi Ibrahim datang lagi untuk melihat anaknya. Itu bertahun-tahun, Bu. Lama dia datang nanti menengok anaknya, kembali lagi terus begitu. Ya, muslim sejati. Karena yang nyuruh yang punya, jawabannya selalu sami'na wa ta'na. Padahal urusannya nyawa. Oke. Yang pertama tadi nyawa karena akan dibakar. Yang kedua nyawa juga karena bayinya ditinggal ketika tempat itu tidak ada penduduk.
Yang menjadi indah pelajaran dari keluarganya siapa? Hajar. Hajar itu berhusnuzon tingkat tinggi kepada Allah. Kalimatnya tadi, idzana yudhiyuna, jika Allah yang perintahkan, aku yakin Allah nggak akan menyia-nyiakan aku di sini. Jadi berbaik sangka kepada Allahnya itu yang menyebabkan ketenangan dia di situ. Ternyata terbukti besok lusa airnya habis, makanannya habis, bekalnya habis, air susunya kering. Ismail menangis karena haus dan lapar. Panik kan? Panik sebagai manusia biasa. Tapi tadi di sini yang muncul kekuatan tauhid dan kepasrahan sebagai muslim sejati. Naik dia ke atas bukit Sofa. Apa tujuannya? Berkeliling pandangannya di atas bukit Sofa, melihat jangan-jangan ada musafir yang sedang melintas, ingin minta air. Tidak ada yang melintas. Kemudian dia lihat ke atas bukit Marwah, ternyata ada air. Turun dia, berlari ke atas Marwah. Sampai di atas Marwah, ternyata fata morgana. Dikira air, padahal cahaya matahari yang terpancar karena panas saat terkena bebatuan gunung seperti air. Dari Marwah, dia nengok ke atas Sofa. Di atas Sofa ada air. Tadi dia di Sofa nggak ada. Dia balik lagi. Padahal itu fata morgana. Sampai 7 kali. Kalau kita lagi sahir, inna Sofa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita awi tamara fala junaha alaihi ayyatawafa bihima wa man tatawwa khaira fa innallaha syakirun alim. Begitu sampai di pilar neon warna hijau, berlari di situ aja. Berlari. Rabbighfir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam innaka antallahul a'azzul akram. Masya Allah. Kalau lagi saya pasti kita akan bercucuran. Ingat kisahnya keluarga Nabi Ibrahim, karena bicaranya bukan pribadi tapi juga keluarga. Akhirnya karena pasrahnya tingkat tinggi dan berbaik sangka kepada Allah, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya. Ana inda zoni abdi bi. Aku, kata Allah, tergantung pada prasangka hambaku. Lama ibu Nabi Ibrahim bolak-balik Palestina, datang nengok anaknya sudah. Ketika Ismail sudah dewasa, Allah punya takdir yang berbeda lagi. Bermimpi Nabi Ibrahim di Palestina, mimpinya menyembelih anaknya. Dia termenung dengan mimpinya itu. Besok malam ketika tidur terulang, mimpinya sama dengan sebelumnya, sedang menyembelih anaknya, sampai 3 kali terulang. Diputuskan dia berangkat ke Mekah untuk menemui putranya. Ketika sudah berhadapan dengan putranya, lihat yang nomor 12. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Ibrahim berkata kepada Ismail, ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manam, sesungguhnya ayah melihat dalam mimpi bahwa ayah sedang menyembelihmu. Anni adbahuka. Perhatikan kalimatnya, Bu. Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi aku sedang menyembelihmu. Jadi mimpinya itu bukan disuruh menyembelih anaknya, bukan. Mimpinya bukan disuruh menyembelih Ismail, tidak. Tapi dalam mimpi itu sedang menyembelih. Bukan disuruh menyembelih, tapi sedang menyembelih. Fanzur madza tara, itu kalimatnya. Kira-kira pendapatmu bagaimana wahai anakku? Masya Allah. Apa jawab Ismail?
Ya abatif al-matumar, wahai ayah, laksanakanlah apa yang Allah perintahkan kepada ayah. Saya garis bawahi. Jadi yang mengatakan mimpi itu adalah perintah Allah itu Ismail. Bagaimana dia bisa berkata begitu? Inilah kualitas tauhid yang pondasinya sudah kokoh. Kekuatannya doa orang tuanya. Robbi habli mina solih, tidak pernah putus asa Nabi Ibrahim. Terus dia minta generasi yang soleh, generasi yang soleh. Ketika Allah hadirkan, maka bobot kualitasnya dari hasil doa yang tidak pernah putus asa. Kita ambil pelajaran itu. Kalau ingin membentuk anak soleh, bukan pada teori mengajarkan, bukan pada keteladanan yang hebat, bukan, tapi pada kekuatan doa orang tuanya. Poinnya itu dulu yang pertama. Kenapa? Innaka la tahdi man ahbabta. Kata Allah, sesungguhnya kamu tidak bisa kasih petunjuk walaupun kepada anak yang sangat kamu cintai. Kamu nggak bisa kasih petunjuk walaupun kepada orang yang kamu cintai, nggak bisa. Walakin Allah yahdi man yasha. Aku yang bisa kasih petunjuk itu, kata Allah. Apa kekuatannya? Berceritalah kepada Allah, Robbi habli minas sholihin. Kekuatan doa. Bagaimana seorang anak, orang tuanya berkata, nah, ayah nih sudah 3 malam berturut-turut mimpi. Mimpinya sama itu juga, sedang menyembelih kamu nak. Mimpinya, kira-kira pendapatmu gimana nak? Coba. Kalau kita ngomong begitu kayak apa jawabannya itu? Ini jawaban kualitas tauhid. Ya abatif al-matumar, wahai ayah, laksanakan saja apa yang Allah perintahkan kepada ayah. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Insyaallah ayah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Kayak apa dua manusia ini? Ini yang disebut kekasih Allah. Kenapa Nabi Ibrahim begitu pasrah? Lagi-lagi yang nyuruh, yang punya. Yang nyuruh nyembeli, yang punya anak ini. Anak ini milik siapa? Anak kita milik siapa? Kalau nggak ada milik kita. Ini pemiliknya bilang sembeli, isyarat lewat mimpi. Mimpinya sedang menyembeli, tapi karena mimpi kenabian itu adalah wahyu. Mimpinya seorang nabi itu menjadi wahyu yang Allah sampaikan. Mimpinya kebenaran. Pasrah Nabi Ibrahim menyembelih putranya. Kenapa? Karena yang memerintahkan yang punya anak itu. Sama dengan tadi, kenapa ibu-ibu rela pakai kerudung nutup kepala? Karena yang nyuruh yang punya kepala ini. Ketika kita disuruh sujud, sholat, yang nyuruh yang punya kening ini untuk sujud. Jadi kalau sudah bicaranya ya Allah yang memerintahkan, selalu jawabannya sami'na. Ini muslim sejati. Nggak ada kemudian yang dipikirin tuh. Kalau Allah perintahkan sesuatu atau larang sesuatu, kalau larangan Allah itu mutlak. Nggak usah diskusi, nggak usah seminar, nggak usah debat. Kalau itu larangan, jauhi saja, tinggalkan, nggak usah banyak diskusi. Kalau itu larangan, apapun itu, jauhi saja. Tapi kalau perintah yang Allah sampaikan kepada kita, manis tatotu, laksanakan sesuai kemampuanmu, itu beda. Kalau perintah, laksanakan sesuai kemampuanmu. Tapi kalau larangan, mutlak, tinggalkan saja. Kalau perintah nggak begitu, kerjakan, tapi sesuai kesanggupan. Manis tatotu. Kalau mampu sholatnya berdiri, ya berdirilah. Tapi kalau nggak mampu, boleh duduk. Kalau nggak mampu duduk, boleh berbaring. Kalau mampu puasa, ya puasalah. Kalau nggak mampu, ganti bayar fidyah. Coba, itu perintah sesuai kemampuan. Tapi kalau larangan, itu mutlak, kita jauhi. Ketika yang punya memerintahkan menyembelih anaknya, karena yang memerintahkan pemiliknya, maka jawaban muslim sejati adalah sami'na wa ta'na. Pasrah Ibrahim. Ismail juga pasrah. Ketika dua orang ini, ayah dan anaknya sudah siap, rela, pasrah untuk melaksanakan penyembelihan, disampaikanlah kepada ibunya, Hajar. Kira-kira ibunya nerima nggak?
kami sudah sepakat nih berdua akan melaksanakan penyembelihan. Karena berangkat dari mimpi seorang ayah yang anaknya membenarkan mimpi itu perintah dari Allah. Diceritakan kemudian kepada ibunya Hajar. Kira-kira Hajar kayak apa respon itu? Gak terima. Tetapi karena pesan tauhid, ini Allah yang perintahkan, selesai semua. Sami'na wa ta'na. Nanti kita mau tarik pelajaran kepada diri kita sebagai muslim. Kita sebagai muslim, sudahkah kita menerapkan sami'na wa ta'na dalam kehidupan? Apakah yang Allah perintahkan semua sudah kita laksanakan? Apakah yang Allah larang sudah kita jauhi? Sudah sedikit larangan Allah dalam Al-Quran itu, banyak sekali. Nggak usah yang besar-besar, yang sepele-sepele. Misalnya, wala yaghtab ba'dukum ba'dah, jangan kamu ghibah. Wala tajassasu, jangan suka mencari-cari kesalahan orang. Kemudian bisa ismu fusuku ba'da liman, jangan suka panggil orang lain dengan panggilan yang buruk. Ini kan larangan, jangan. Kalau dalam Al-Quran ada kalimat jangan, itu lamnya disebut dengan lam nahi. Lam nahi itu lam larangan. Al aslu fin nahyi litahrim. Tiap-tiap ada larangan itu menunjukkan haram. Jadi apapun yang Allah larang, kalimatnya jangan, berarti itu haram kalau kita kerjakan. Kita mau tanya diri kita, apakah kita sudah memantapkan sami'na wa ta'na? Ini pelajaran dasar dari Nabi Ismail. Sudah sepakat 3 orang nih. Ayahnya pasrah, anaknya pasrah, ibunya pasrah. Nyawa bukan ini urusannya, Bu. Nyawa. Tadi dibakar, nyawa. Ninggalin bayinya di padang tandus, di gunung tandus, nyawa juga. Ini mau disembelih, nyawa juga. Urusannya nyawa. Tapi karena sudah sami'na wa ta'na, muslimnya sejati, kepasrahannya tingkat tinggi, dilaksanakan. Berjalan 2 orang ayah dengan anak dari Mekah nih, kemana? Ke Mina. Kalau dari sebelah barat tenda di Mina, di sebelah kiri jalan itu ada bukit kecil namanya Jabal Qurban. Para ulama menetapkan di situ dulu Nabi Ibrahim menyembelih putranya. Dari situ sampai di tempat melontar jamaah haji yang disebut Jamarot itu sekitar 2 atau 3 kilometer. Di situ dijaga oleh iblis, dihina Nabi Ibrahim oleh iblis, dicaci maki. Sudah nggak waras kamu Ibrahim, sudah gila kamu Ibrahim, kata iblis. Berpuluh-puluh tahun kamu pengen punya anak, sekarang kamu mau sembelih anak itu. Di mana pikiranmu Ibrahim? Kata iblis. Dia ambil kerikil, dilempar tuh, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Besok nampak tilas tuh orang yang melaksanakan ibadah haji melontar di Jamrah. Peristiwa itu. Jadi kenapa bicaranya wa ala ali Ibrahim dan juga keluarganya, karena kisahnya akan semua terangkat dengan keluarga. Orang Sa'i itu kan kisahnya Siti Hajar, bukan Ibrahim. Keluarganya. Ini penyembelihan kisahnya Ismail. Jadi kita dapat jawabannya. Kenapa namanya dahsyat kita sebut dalam sholat kita? Nama Allah, nama Muhammad, nama Ibrahim. Ada 3 asma yang kita sebut ketika kita sholat. Ingat, sholat itu ibadah utama dalam Islam, yang ternyata namanya ikut dalam ibadah utama kita. Ini kita mengambil pelajaran. Kalau tauhid itu kokoh, beragama kita kemudian istiqomah, selalu apa yang Allah atur kita siap mentaatinya, maka kita naik derajat menjadi muslim sejati. Itulah yang disebut dengan muttaqin. Bukankah tujuan puasa kemarin la'allakum tattaqun? Itu orang bertakwa, dia selalu siap diatur Allah. Itulah muslim. Jadi orang yang rela, ridho, pasrah, diatur Allah. Kita nggak mau ngatur diri kita sendiri, tapi Allah yang ngatur. Rela dengan aturan Allah, rela dengan ketentuan Allah.
Lagi bahagia-bahagianya tiba-tiba bayinya disuruh bawa jauh. Itu ketentuan Allah. Rela Nabi. Kemudian mendapatkan perintah untuk menyembelih, rela juga. Sama dengan relanya kita ibu ketika lagi enak tidur, sepertiga malam dibangunkan Allah, disuruh tahajud, kita rela bertahajud. Kemudian sholat subuh kita rela sampai 5 kali sehari semalam kita datang karena memang dipanggil oleh Allah. Dan tidak ada panggilan kebahagiaan bagi orang yang beriman kecuali ketika Rabb-nya sedang memanggil dia. Kalau kita siap dipanggil 5 waktu, itu bukti kita sami'na. Kita dengar, kita taat. Kita dengar, kita taat. Kalau setiap dipanggil kita siap, maka ketika panggilan hakiki datang, itu panggilan menghadap kepada Allah, kita pun akan menghadap dalam keadaan siap. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kita pulang nanti menghadap Allah radiyatan, dengan hati yang penuh keridhaan, mardiyah, sehingga Allah juga ridho kepada kita. Itu perjalanan akhirnya. Jadi oke lah di dunianya 70 tahun tadi, tapi di alam kubur kita ribuan tahun. Di akhirat nanti khalidina fiha abada, masuk surga kekal di dalamnya selama-lamanya. Maka yang 70 tahun ini ternyata tidak ada sedikit pun bisa dibandingkan dengan selama-lamanya nanti di surganya Allah. Ini orientasi. Oleh karena itu selalu kita mohon kepada Allah petunjuknya, hidayahnya, karena hidup ini akan menjadi indah ketika kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pengantar kajian kita ibu, kita mengambil pelajaran agar kita juga menjadi muslim yang sejati, selalu siap dengan apapun yang menjadi aturan Allah dan selalu rela dengan apapun yang menjadi ketentuan Allah. Hidup ini kadang-kadang tidak semua berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Orang yang rajin tahajud bukan berarti hidupnya tidak punya ujian. Orang yang rajin berdoa bukan berarti hidupnya tidak punya masalah. Bukan berarti hidupnya tidak ada air mata. Hebat mana tahajud kita dengan tahajudnya Rasulullah? Ada nggak air mata Rasul? Yang ada cuma air mata hidupnya Rasul. Ada nggak coba ujian cobaannya amul husni? Sepanjang tahun disebut dengan amul husni, tahun-tahun yang penuh dengan kesedihan. Di situ kita akan mendapatkan pesan. Kata kuncinya adalah pasrah kepada Allah. Dengan kepasrahan yang bulat, pasti Allah mendatangkan jawaban bigoiri hisab. Api jadi dingin mudah sekali bagi Allah. Tongkatnya Nabi Musa membelah lautan mudah sekali bagi Allah. Bukan tongkatnya bu, tapi Allah yang memerintahkan lautan itu untuk terbelah gitu kan. Karena lautannya milik Allah. Allah yang memerintahkan apinya untuk jadi dingin. Nabi Yunus 40 malam di dalam perut ikan. Allah yang perintahkan ikan itu tetap memberikan ruang kehidupan untuk Nabi Yunus di dalamnya. Dia bisa keluar dengan selamat. Logika siapa yang mau jawab? Tinggal 40 hari di perut ikan bisa selamat. Logika siapa? Logika siapa yang bisa jawab api jadi dingin? Logika siapa yang bisa jawab tongkat bisa belah lautan? Enggak terjawab bu. Tetapi kalimat hasbiyallah wa ni'mal wakil atau hasbunallah wa ni'mal wakil akan mendatangkan jawaban bi ghairi hisab. Alla takhafu wa la tahzanu. Insyaallah tidak ada ketakutan yang berlebihan, tidak ada kesedihan yang berlebihan. Dunia tidak akan lama kita diami dan pasti akan kita tinggalkan. Kenapa? Agar kita sempurna menjadi manusia yang Allah ciptakan. Kesempurnaan manusia jika dia sudah pindah pada kehidupan berikutnya. Dulu kita di alam rahim, kandungan ibu kita. Baru sempurna kita ketika kita meninggalkan alam rahim. Sekarang di alam dunia, maka sempurna kalau kita sudah meninggalkan alam dunia ini. Seperti seekor itik ayam, baru sempurna menjadi itik ayam jika dia sudah meninggalkan dunia telurnya. Jika ayam itu masih dalam telur, dia belum sempurna hidupnya. Dan bagi orang beriman, kematian
kematian itu tidak jadi menakutkan, tapi kebahagiaan. Kenapa? Kesempurnaan kebahagiaan hidup manusia ketika dia sudah meninggalkan dunianya yang fana ini. Sama dengan ayam yang sudah meninggalkan telurnya. Sempurna hidupnya. Yakin kepada Allah, ada taman surga yang dijanjikan di alam kubur. Begitu kiamat terjadi, dibangkitkan, ada surga yang dijanjikan. Itu tujuan perjalanan. Jadi fasenya kita lewati. Dari alam sulbi ayah kita masih jadi air dalam sulbi, pindah ke alam rahim, sempurna wujud kita jadi manusia. Begitu kita keluar, lebih sempurna ketika meninggalkan kandungan ibu kita. Dan ketika meninggalkan dunia ini, jauh lebih sempurna lagi kehidupan dan kebahagiaan kita. Begitu kiamat terjadi, dibangkitkan dari kubur, itulah kesempurnaan hakiki. Itu kebahagiaan hakiki karena tidak ada lagi fase setelah itu. Artinya Allah takhafu wa la tahzan. Insyaallah kita yakin kepada Allah bahwa dengan tunduk kepada Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan hamba-Nya. Mudah-mudahan Allah berikan ampunan kepada kita semuanya, Allah berikan hidayah kepada kita semuanya, Allah bimbing sisa hidup kita selalu berada pada jalan lurus yang Allah ridhoi, jalan keselamatan dunia dan jalan keselamatan akhirat. Demikian pengantarnya. Ada yang mau di-sharingkan ya? Ibu barangkali ada yang mau bertanya. Ibu-ibu yang mau bertanya, lebih tangan. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Ini saya tadi menyimak dalam Sami'na wa Ta'ana ini berat Ustaz ya. Ini mungkin tingkat keimanan yang tauhidan tadi yang seperti saya sampaikan. Kalau dibanding dengan kita ini, kalau pas kita ngaji, tauhid kita agak tinggi Ustaz tingkatnya. Keluar dari ngaji, lepas landas lagi Ustaz. Jadi ya begitu. Apalagi ketika kita menghadapi untuk menjadikan Sami'na wa Ta'ana tadi Ustaz. Problem itu kita sebenarnya mengeluh, marah gitu, bukan kita seperti ada kepasrahan tadi kepada Allah gitu. Nah ini bagaimana Ustaz kita tipsnya agar kita tuh selalu, kadang kita lupa itu tuh sebenarnya dari Allah gitu. Tapi yang ada kita tuh banyaknya mengeluh, marah gitu. Mungkin kalau dihitung dari 1 sampai 10, kesenangan itu hanya 2 atau 3, 7 itu problem Ustaz. Kira-kira gitu. Nah, mohon pencerahan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dirasakan oleh siapapun di antara kita. Sehingga kenapa Allah menetapkan ada uswatun hasanah. Rasulullah Muhammad SAW, uswah kita sebagai nabi penuntut. Sudah disampaikan semua bagaimana cara menjalani hidup ini. Ketika ada kemudian seseorang misalnya yang membuat hati kita kesal, ini kan ujian. Apa kalimat dari Rasul? Mau gak kalian aku berikan sesuatu yang dengan sesuatu itu Allah akan mengangkat derajatmu? Qala na'am, kata sahabat, kami mau ya Rasul. Apa itu? 1, engkau berbuat santun kepada orang yang berbuat jahil kepada. Engkau santun kepada orang yang ngeselin kamu, maka Allah akan angkat derajatnya. Jadi sesuatu yang keluar dari lisannya Rasulullah itu merasuk dalam kalbu kita menjadi keyakinan. Wasiat Nabi misalnya kepada sahabatnya Qudama, Jariyah bin Qudama, wasiatnya la taktub, la taktub. Jangan kamu marah, jangan kamu marah. Diulangkan oleh Rasulullah, jangan marah. Nah, itu wasiat Nabi apa untuk sahabat? Tidak, buat kita umatnya. Kita diwasiatkan jangan marah. Nanti ada lagi wasiat Nabi kepada Jabir. Apa kepada Jabir wasiatnya? Jabir, jika ada orang yang menghinamu atau mempermalukan kamu, wala tu'ayyiru, jangan kamu balas Jabir. Kata Nabi. Wasiatnya jangan marah, wasiatnya jangan membalas. Nanti di hadis tadi itu derajat diangkat. 1, engkau berbuat santun
kepada orang yang berbuat jahil kepadamu. Satu, kalau derajat mau diangkat kata Rasul. Yang kedua, engkau memaafkan orang yang berbuat zalim kepadamu. Yang ketiga, engkau memberi kepada orang yang bakhil kepadamu. Yang keempat, engkau menyambung kepada orang yang memutuskan hubungan kepadamu. Maka dengan itu Allah akan mengangkat derajat. Dari sini Ibu, pelajaran yang kita ambil, kita memang harus sering-sering dicas. Kalau kita ngaji begini, iman kita dicas tuh. Tadi kan? Yazid wa yankus, ada riwayat tuh, kita iman kadang-kadang pasang, kadang-kadang surut. Nah, kita nggak mau surut deh. Kita nggak mau kalau surut. Kita berikhtiar. Nah, salah satunya inilah hikmah. Kita butuh nasihat dari Al-Quran. Kita butuh nasihat dari Rasul. Nasihat yang terbaik adalah Al-Quran. Ketika kita ikuti kajian-kajian Al-Quran, kita merasa dinasihati oleh Al-Quran. Kita merasa dinasihati oleh Rasulullah lewat hadis-hadisnya. Kan ada dua tuh, ad-dinun nasihat. Agama itu nasihat. Satu, nasihat yang dapat bicara, yaitu Al-Quran dan hadis. Yang kedua, nasihat yang tidak dapat berbicara, yaitu kematian. Kalau ada keluarga, saudara, tetangga, teman kita meninggal, kita merasa dinasihati. Apalagi orang dekat-dekat kita, kita merasa dinasihati. Itu nasihat yang tidak dapat berbicara. Semuanya akan menjadi nasihat. Jadi insya Allah kita tetap dapat kesempatan untuk meningkatkan kualitas beragama. Karena bagaimanapun kita butuh nasihat itu. Saya juga butuh nasihat itu. Datang suasana hatinya, aduh lagi datang bete segala macam, ini manusiawi. Bismillah, saya melangkah, saya berangkat, saya datangi guru-guru saya. Ketika sampai apa? Kiai, guru, nasihati saya. Nasihati saya. Saya nggak cerita ada problem, enggak. Nasihati saya. Mesti Al-Quran itu bakal menjadi syifa, bakal menjadi obat penenang dalam suasana kolbu-kolbu kita, insya Allah. Jadi untuk samina wa atokna, kita memang butuh pondasi yang kokoh, tauhid. Apapun yang kita hadapi, coba pulangnya dulu, wa ilaina turja'un. Kembalikan dulu kepada Allah, Allah gitu. Nanti kalau ngaji tauhid itu Allah dulu, Allah lagi, Allah saja, cuma Allah terus gitu. Kalau ngaji tauhidnya itu Allah dulu, Allah lagi, Allah saja, cuma Allah terus. Udah, itu yang bikin benar. Karena kalau kita kepada yang lain, mereka tidak pernah tahu apa yang terjadi esok. Tapi Allah tetap tahu apa yang terjadi esok dengan diri kita, insya Allah. Ada lagi nih? Cukup kan? Baik Ibu sekalian, jika cukup kita sempurnakan taklim kita pada siang hari ini dengan sama-sama berdoa. Kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap diberikan sehat walafiat. Yang sakit atau keluarga kita yang sakit, kita doakan Allah sembuhkan sakitnya. Allah berikan sehat seperti sedia kala dan Allah berikan nikmat kebaikan. Sebelum kita bubar dari tempat yang mulia ini, Allah turunkan ampunan buat kita semua. Allah turunkan hidayah buat kita semua. Allah turunkan keberkahan buat kita semua. Walaqad atainaka sab'a minal mathani wal Qur'anal azim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu
نسألك السلامة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الأنبياء والمرسلين. اللهم يسر أمورنا أمور الدنيا والدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita telah sama-sama mendengarkan tausiah dan doa yang sudah disampaikan oleh Bapak Ustadz. Terima kasih Ustadz. Semoga kita semua menjadi muslim sejati, rela akan